Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Bincang Negara, channel tempat rakyat kecil beropini. Gila. Pak Purbaya kali ini nggak main-main. Perintahnya tegas, miskinkan koruptor sampai 7 turunan. Nggak cuma si maling yang masuk penjara, tapi anak, istri, hingga selingkuhan yang dapat jatah uang haram, siap-siap asetnya disita. Miskin loh? Ya udah, nggak usah lama-lama, yuk kita masuk ke pembahasannya. Kalian rela nggak tiap bulan gaji dipotong pajak, harga barang naik, tapi di saat yang sama anak, istri, bahkan selingkuhan oknum pejabat hidup mewah pakai uang kita? Jujur, pasti sakit hati kan? Tapi kabar buruknya, banyak yang bilang aturan baru pemerintah buat miskinin keluarga koruptor itu melanggar HAM. Tunggu dulu. Aturan baru tahun 2026 ini justru bakal sita senyap semua harta mereka tanpa permisi, termasuk yang dititip ke pacar simpanannya. Menurut kalian ini tindakan tegas yang adil, atau pemerintah udah kelewatan dan melanggar hukum? Simak video ini sampai habis, karena kita bakal bongkar kenapa aturan ini bikin orang-orang di DPR panik setengah mati. Tapi sebelum kita bedah aturan baru yang bikin para mafia ini gemetaran, mari kita satukan barisan terlebih dahulu. Sebagai rakyat kecil yang sudah terlalu sering ditindas dan dibohongi, video ini adalah suara kita bersama. Kita tidak boleh diam lagi. Hari ini kita bawa harapan baru bahwa uang rakyat harus kembali ke tangan rakyat. Yuk tunjukkan kalau kita kompak dan tidak bisa dipecah belah. Klik tombol like, subscribe kanal ini, dan share video ini ke seluruh grup WhatsApp atau media sosial kalian sekarang juga. Jangan biarkan gerakan perlawanan rakyat ini berhenti di kalian. Sebarluaskan agar para pejabat korup itu tahu kalau kita sedang mengawasi mereka. Tonton video ini sampai menit terakhir ya, karena setiap detik pembahasan ini adalah hak kalian untuk tahu. Dan sekarang, mari kita absen kekuatan rakyat. Tulis di kolom komentar dari daerah mana kalian menonton video ini. Mari kita lihat dari ujung mana saja Indonesia bersatu untuk melawan para koruptor. Sudah? Oke, mari kita masuk ke pembahasan pertama. Gebrakan baru PMK nomor 23 tahun 2026, senjata mematikan yang bikin nyali tikus berdasi ciut. Pernah nggak kalian mikir kenapa selama ini para koruptor itu kalau ketangkep, mukanya masih bisa senyum lebar di depan kamera? Bahkan ada yang masih sempat dada-dada pakai baju tahanan seolah-olah lagi dapat penghargaan. Jawabannya simple banget, karena mereka tahu hukuman penjara di Indonesia itu cuma kayak liburan sebentar. Di dalam sel mereka masih bisa hidup enak kalau pelicinnya kuat, dan pas keluar nanti tabungan haram yang mereka sembunyikan di bawah kasur, di rekening anak istri, atau aset di luar negeri masih utuh melimpah. Mereka masuk penjara sebagai tahanan, tapi keluar tetap jadi sultan. Skenario manja kayak begini yang bikin rakyat kecil makin elus dada dan gigit jari. Tapi jangan senang dulu, drama Korea ala pejabat itu sekarang sudah resmi tamat. Pemerintah baru saja mengeluarkan sebuah aturan yang benar-benar menjadi momok paling menakutkan bagi para mafia anggaran, yaitu Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 23 tahun 2026. Ini bukan sekedar aturan di atas kertas yang penuh dengan bahasa hukum yang bikin pusing orang awam. Aturan ini adalah senjata siap pakai yang sangat mematikan. Lewat aturan baru ini, pemerintah merevisi total aturan lama yang penuh dengan celah birokrasi berbelit-belit. Inti dari PMK nomor 23 tahun 2026 ini sebenarnya sangat sederhana dan to the point. Negara sekarang punya kuasa penuh untuk langsung mengambil alih, menyita dan memanfaatkan aset milik para debitur atau koruptor tanpa perlu meminta persetujuan dari si pemilik aset. Bayangkan, selama ini kalau negara mau menyita aset, prosesnya panjangnya minta ampun. Harus nunggu persidangan bertahun-tahun, adu banding sana-sini, belum lagi kalau pengacara mereka pintar cari celah hukum, ujung-ujungnya asetnya nggak bisa disentuh. Nah, sekarang polanya dibalik. Begitu ada indikasi kuat utang negara atau aliran dana yang merugikan uang rakyat, negara langsung ambil tindakan tanpa permisi. Gebrakan ini ibarat malaikat maut buat tabungan rahasia para tikus berdasi. Selama puluhan tahun, sistem hukum kita seringkali impoten karena cuma bisa menghukum fisiknya saja, tapi membiarkan hartanya tetap mengalir ke lingkaran keluarga mereka. Akhirnya, korupsi dianggap sebagai resiko bisnis yang menguntungkan bagi mereka. Ditangkap nggak masalah, yang penting keluarga aman 7 turunan. Dengan adanya PMK nomor 23 tahun 2026 ini, logika tersebut dihancurkan sampai ke akar-akarnya.
Aturan ini memperkuat pengurusan piutang negara melalui optimalisasi pemanfaatan aset yang disita. Jadi aset-aset yang selama ini mandek dan cuma jadi pajangan, sekarang bisa langsung dieksekusi untuk kas negara. Negara mau memastikan bahwa ruang gerak finansial para predator ekonomi ini benar-benar terkunci rapat, tanpa ada celah hukum sedikit pun untuk menyelamatkan harta haram mereka. Ini adalah langkah awal dari sebuah pembersihan besar-besaran, di mana negara tidak lagi mau berkompromi dengan birokrasi yang bikin mual. Begitu terbukti ada aliran dana yang merugikan uang rakyat, negara langsung ambil tindakan tanpa permisi. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin para tikus berdasi itu keringat dingin sampai ke bini muda dan anak manja mereka. Konsep kemiskinan 7 turunan mungkin terdengar kasar dan kejam di telinga para koruptor, tapi bagi kita rakyat kecil yang sudah puluhan tahun diperas, dipermainkan, dan dipaksa hidup susah, ini adalah wujud keadilan yang sejati. Selama ini, skema yang dipakai oleh para koruptor di Indonesia itu klasik banget, kuno, dan sebenarnya sangat mudah dibaca. Mereka merampok uang negara hingga miliaran atau triliunan rupiah, tapi anehnya harta itu hampir nggak pernah ditaruh di rekening pribadi mereka sendiri. Kenapa? Biar kalau mereka diperiksa atau dilaporkan ke lembaga hukum, laporan kekayaan mereka kelihatan bersih, bersahaja, atau cuma punya motor butut dan rumah tipe kecil. Tapi coba cek rekening istrinya. Coba cek apartemen mewah atas nama anaknya yang masih kuliah, tapi sudah bisa bawa mobil sport ke kampus. Atau yang lebih parah, cek aset tanah dan kebun sawit ratusan hektar yang mendadak terdaftar atas nama supir pribadi, asisten rumah tangga, atau ponakan jauh mereka. Itu semua adalah brankas berjalan yang sengaja mereka ciptakan untuk mengelabui mata rakyat dan hukum. Mereka pikir dengan cara menitipkan uang haram itu ke orang lain, mereka bisa tidur nyenyak. Tapi pemerintah sekarang bukan anak kemarin sore yang bisa dikebulin cuma pakai kwitansi palsu atau surat perjanjian hibah abal-abal. Melalui strategi baru yang disebut sebagai sita senyap, pemerintah menerapkan logika yang sangat sederhana namun mematikan. Kalau kalian gak bisa membuktikan bahwa harta mewah yang kalian miliki itu berasal dari keringat yang halal, maka aset tersebut otomatis dianggap milik negara. Titik, nggak ada debat dan nggak ada nego-nego lagi. Inilah awal mula dari apa yang kita sebut sebagai operasi kemiskinan 7 turunan. Pemerintah sedang merancang sebuah sistem keuangan yang sangat agresif, di mana aliran dana korupsi bakal dikejar sampai ke ujung dunia, bahkan sampai ke lubang semut sekalipun. Konsep sita senyap ini bekerja di balik layar, tanpa perlu banyak koar-koar atau bikin drama di media massa terlebih dahulu. Jadi jangan heran kalau skenarionya begini. Si pejabat pagi hari masih sempat sarapan mewah di Hotel Bintang 5, tapi siangnya rumah megah mereka sudah dipasang garis polisi, dan deretan mobil mewah di garasinya sudah diangkut menggunakan mobil derek tanpa permisi. Targetnya pun gak main-main, langsing menyisir lingkaran terdekat si koruptor yang sering disebut sebagai Ring 2 dan Ring 3. Siapa saja mereka? Pertama, istri sah yang hobinya pamer tas limited edition hasil jatah proyek suami di media sosial. Siap-siap saja, tas-tas mahal itu bakal disita dan dilelang untuk memenuhi kas negara. Kedua, anak-anak manja yang kuliah di luar negeri atau hidup hedon pakai uang hasil sunat anggaran bantuan sosial atau dana infrastruktur rakyat. Aset-aset mereka bakal dibekukan sampai mereka harus merasakan sendiri gimana rasanya hidup prihatin, mencari kerja pakai ijazah seadanya, atau berjuang mencari beasiswa jujur seperti anak rakyat biasa. Ketiga, ini yang paling menarik, adalah para selingkuhan atau bini simpanan yang mendadak punya butik mewah, cafe hits, atau apartemen atas nama pribadi tanpa rekam jejak pekerjaan yang jelas. Pemerintah punya data transaksi digital yang nggak bisa bohong. Begitu terdeteksi ada aliran dana nggak wajar dari rekening seorang pejabat ke rekening perempuan cantik yang nggak jelas asal-usul profesinya, tapi punya saldo miliaran, tim intelijen keuangan akan langsung memberikan tanda merah. Asetnya langsung diblokir seketika. Kenapa tindakan ini harus se-ekstrim itu dan harus melibatkan keluarga? Karena kita semua tahu motivasi terbesar orang melakukan korupsi di Indonesia adalah demi keluarga. Mereka rela menanggung dosa dan malu, asal anak cucu mereka bisa hidup makmur tanpa perlu kerja keras. Mereka ingin membangun dinasti kekayaan yang gak habis-habis. Dengan memutus total mata rantai ekonomi ini, pemerintah mau mengirimkan pesan yang sangat keras dan brutal kepada siapa saja yang berniat mencuri uang rakyat. Kalau kamu berani korupsi, bukan cuma kamu yang masuk bui dan kedinginan di sel penjara, tapi anak, istri, dan seluruh keluarga besarmu juga akan mendadak jadi gelandangan terhormat yang kehilangan semua kemewahan palsunya.
Ini bukan soal balas dendam pribadi, melainkan tentang efek jerak psikologis yang selama ini cuma jadi slogan kosong di spanduk-spanduk penyuluhan anti korupsi yang membosankan. Selain menyasar keluarga, strategi sita senyap ini juga mengincar para kroni bisnis dan pengusaha hitam. Ini adalah kelompok yang gak kalah berbahaya, karena seringkali bertindak sebagai penampung uang haram melalui proyek-proyek fiktif atau investasi bodong. Pengusaha-pengusaha nakal ini biasanya bekerja sama dengan pejabat untuk memutar uang hasil korupsi agar terlihat seperti keuntungan bisnis yang sah. Tapi di bawah pengawasan ketat saat ini, pemerintah sudah memberikan lampu hijau untuk menyikat siapa saja yang terlibat tanpa pandang bulu, tanpa melihat seberapa besar gurita bisnis atau seberapa kuat jaringan oligarki mereka. Langkah ini memperlihatkan bahwa rezim yang berjalan sekarang tidak mau lagi disandra oleh kepentingan para pengusaha hitam yang hobi mencari kekayaan di ketiak para penguasa. Oke guys, kembali lagi pada saya, pemilik channel dari Bincang Negara. Dan saya di sini akan melanjutkan pembahasan video yang sudah kita tonton tadi. Dan saya di sini menjelaskannya sambil mengopi. Saya pribadi memohon minta maaf sekali. Saya menjelaskannya sambil bekerja. Ya udah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Hebatnya lagi, taktik ini memanfaatkan teknologi canggih seperti sistem kecerdasan buatan AI, keuangan yang terintegrasi antara Direktorat Jenderal Pajak, PPATK, dan data nomor induk kependudukan atau NIK atau NIK. Jadi sekecil apapun celah yang coba mereka gunakan untuk memindahkan modal ke luar negeri atau capital flight, misalnya dengan membeli aset kripto atau mengubahnya menjadi batangan emas lalu ditanam di dalam tanah, jejak digitalnya akan tetap abadi dan terpantau. Sistem ini secara otomatis akan membandingkan profil pendapatan resmi seseorang dengan aset nyata yang mereka miliki di lapangan. Kalau profilnya nggak cocok, misalnya statusnya hanya pegawai biasa tapi punya koleksi jam tangan seharga miliaran rupiah, sistem akan langsung menyalakan alarm berbahaya. Pemiliknya akan dipaksa melakukan pembuktian terbalik. Jika gagal, denda besar dan penyitaan mutlak sudah menunggu di depan mata. Dengan memperketat labirin keuangan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa ketika seorang koruptor selesai menjalani masa hukumannya dan keluar dari penjara, yang tersisa di badannya cuma baju yang dia pakai dan rasa malu yang mendalam. Nggak ada lagi sisa kekayaan rahasia yang bisa dipakai buat foya-foya atau menyuap hukum lagi. Kita sebagai rakyat kecil tentu sudah bosan melihat mantan narapidana korupsi keluar penjara lalu disambut pakai karpet merah oleh kelompoknya. Seolah-olah mereka adalah pahlawan yang baru pulang perang. Melalui operasi kemiskinan ini, kita ingin melihat mereka benar-benar merasakan realitas hidup rakyat kecil. Harus memutar otak setiap hari hanya untuk memikirkan besok bisa makan apa atau besok bayar kontrakan pakai apa. Ketika kemewahan palsu mereka ditarik balik dan diserahkan kepada pemilik aslinya, yaitu rakyat Indonesia, disitulah keadilan hakiki baru benar-benar tegak di atas bumi pertiwi. Pernah nggak kalian merasa aneh dan bertanya-tanya dalam hati, kenapa ya kalau urusan menaikkan pajak kita sebagai rakyat kecil menaikkan harga BBM atau bikin kebijakan yang memotong subsidi itu prosesnya cepat banget kayak kilat. Rapatnya bisa maraton tengah malam, ketok palu dan besoknya atur langsung berlaku tanpa basa-basi. Tapi aneh bin ajaib. Begitu ada usulan aturan yang jelas-jelas tujuannya bagus untuk menangkap maling uang negara dan mengembalikan harta rakyat seperti undang-undang perampasan aset, prosesnya mendadak berubah jadi leletnya minta ampun. Aturan itu sengaja dilempar sana-sini, ditunda-tunda dari tahun ke tahun, digantung tanpa kepastian.
Bahkan proses pembahasannya jauh lebih lambat daripada siput yang lagi kena stroke. Jawabannya sebenarnya sangat simpel, kawan. Ini semua karena adanya benturan kepentingan atau konflik of interest yang sangat akut di dalam gedung kura-kura yang terhormat itu. Saat ini, kalau kalian perhatikan media sosial atau berita di televisi, sedang terjadi kompetisi akting paling polos dan paling suci di depan kamera oleh para politisi kita. Di depan wartawan, mulut mereka dengan manis berkata, kami sangat mendukung penuh pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya demi kesejahteraan rakyat kecil. Tapi itu kan kalau di depan kamera. Begitu kamera mati dan mereka masuk ke ruang rapat komisi yang tertutup di belakang layar, suasananya berubah total. Mereka mendadak sibuk kasak-kusuk, saling berbisik ketakutan, dan mulai melempar pertanyaan-pertanyaan yang mencurigakan. Mereka mulai panik dan nanya, ini kalau nanti aturan ketok palu, aset yang terdaftar atas nama ponakan saya, kena kejar juga enggak ya? Atau, waduh, gimana nasibnya kalau ada dana hibah atau saweran proyek yang enggak ada kwitansi resminya? Bisa-bisa rumah saya ikut disita. Kondisi asli di balik layar inilah yang membuat undang-undang perampasan aset diperlukan, layaknya hantu yang paling menyeramkan bagi mereka. Mereka sengaja mengulur waktu dan mencari-cari alasan birokrasi agar aturan ini tidak pernah disahkan. Netizen kita di kolom komentar media sosial memang paling pintar membaca situasi. Banyak yang menyindir dengan kalimat yang sangat memohok tapi masuk akal. Ya gimana mau sah, ibarat lo lurus gerombolan tikus buat tanda tangan aturan pemasangan jebakan tikus di seluruh sudut ruangan. Ya jelas ogah lah mereka. Sindiran pedas ini adalah cerminan fakta di lapangan. Para oknum pejabat itu ketakutan setengah mati karena mereka sadar betul jika undang-undang ini sampai sah dan ketok palu. Sistem hukum kita akan berubah menjadi sangat mengerikan bagi para pencuri. Selama ini, sistem hukum kita mengharuskan jaksa menunggu putusan inkrah dari pengadilan yang memakan waktu bertahun-tahun. Barulah negara bisa menyita mobil mewah atau rumah koruptor. Nah, kalau undang-undang baru ini berlaku, sistemnya akan menggunakan metode yang disebut non-conviction based forfeiture alias perampasan aset tanpa perlu menunggu vonis penjara pelaku. Artinya apa? Begitu penegak hukum menemukan ada aset atau harta kekayaan yang jumlahnya enggak wajar dan enggak sesuai dengan profil gaji resmi mereka sebagai pejabat negara, enggak perlu nunggu si pejabat masuk penjara dulu. Negara bisa langsung memblokir dan menyita aset tersebut untuk diserahkan kepada kas negara. Lebih sadisnya lagi bagi mereka, aturan ini menerapkan poin pembuktian terbalik. Ini adalah kiamat kecil buat mereka yang hobi beternak uang haram. Logikanya dibalik, bukan jaksa yang harus capek-capek membuktikan dari mana koruptor dapat uang, tapi si pejabat itu sendiri yang wajib membuktikan di depan hukum bahwa kekayaannya yang melimpah itu didapat dari bisnis yang halal dan keringat yang bersih. Bayangkan muka panik para anggota dewan yang terhormat itu. Mereka yang biasanya menerima uang aspirasi, jatah kuota proyek, atau setoran bawah meja, lalu membelikan tanah di mana-mana atas nama sepupu atau ponakan, bakal mendadak jantungan kalau mereka nggak bisa membuktikan asal-usul uangnya secara legal. Harta itu akan disapu bersih dalam semalam oleh negara. Makanya mereka pakai jurus lelet, alasan mereka selalu berputar-putar, mulai dari draft undang-undangnya hilang secara misterius. Perlu kajian mendalam yang harus melibatkan ahli dari berbagai benua, sampai alasan perlunya
kehati-hatian demi melindungi hak asasi manusia atau HAM. Lucu banget kan? Mereka sibuk bicara HAM untuk melindungi hak milik koruptor, tapi mereka amnesia dan nggak pernah peduli dengan hak hidup jutaan rakyat kecil yang dirampas kesejahteraannya gara-gara anggarannya dimaling. Namun, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan tim ekonominya bukan tipikal pemimpin yang gampang dikasih harapan palsu oleh politisi Senayan. Pemerintah sudah tahu kalau DPR itu isinya jago-jago silat lidah yang suka main tarik ulur. Karena itu, pemerintah diam-diam sudah menyiapkan kartu AS yang sama sekali tidak diduga oleh gerombolan bajingan tersebut. Presiden kita adalah mantan jenderal yang punya prinsip yang sangat tegas. Kalau di depan ada jalan buntu karena dihalangi birokrasi, dia nggak akan balik kanan, melainkan akan bikin jalan baru menggunakan tank. Jika DPR terus-menerus main drama komedi putar dan pura-pura budek dengan tuntunan masyarakat, pemerintah tidak akan tinggal diam menunggu ketok palu yang sangat tidak jelas kapan jadinya. Saat ini opsi jalur darurat sedang dipertimbangkan dengan sangat serius, yaitu dengan menerbitkan Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Pemerintah sadar betul bahwa korupsi di Indonesia sudah bukan lagi kejahatan biasa, melainkan sudah masuk kategori extraordinary crime atau kejahatan luar biasa yang merusak fondasi bangsa negara. Karena penyakitnya sudah luar biasa, maka obat yang dipakai pun harus radikal dan luar biasa. Bukan pakai prosedur birokrasi formalitas yang bikin ngantuk dan melelahkan. Mengapa pemerintah berani mengambil langkah ekstrim ini? Karena kuncinya ada pada data. Kementerian Keuangan memegang kunci berangkas data keuangan seluruh aliran uang di negeri ini. Melalui intelijen perpajakan dan kerjasama global, pemerintah sudah memiliki daftar profiling besar-besaran mengenai siapa saja pejabat yang memiliki rekening siluman, aset gemuk yang disembunyikan, hingga daftar belanjaan tanah yang kepemilikannya tidak jelas. Meskipun undang-undangnya sengaja disandera di DPR, jebakan-jebakan hukum yang senyap sudah mulai dipasang di berbagai lini. Kita tinggal ngopi sebentar ya, teman-teman. Tenggorokan saya terasa garing nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sudah, mari kita lanjut lagi ya teman-teman. Para koruptor yang sekarang sedang panik mencoba mencuci uang mereka dengan cara kuno, seperti memborong emas batangan lalu ditanam di dalam perkebunan atau memindahkan aset ke dalam mata uang kripto, harus gigit jari. Jaringan intelijen keuangan kita sudah bekerja sama dengan lembaga internasional, sehingga mau disembunyikan di Swiss, Panama, atau di kolong tempat tidur sekalipun, jejak digital keuangan itu sifatnya abadi dan pasti akan ketemu. Ini adalah pesan dan peringatan terakhir yang sangat keras untuk mereka yang duduk di kursi empuk Senayan. Kalian itu digaji, diberi fasilitas mewah, dan diberi tunjangan menggunakan uang pajak dari keringat rakyat kecil. Tugas kalian adalah membuat aturan yang melindungi hak rakyat, bukan malah membangun benteng pertahanan untuk melindungi harta haram kalian sendiri dari kejaran hukum. Jika kalian terus menunda-nunda aturan perampasan aset ini, maka rakyat akan makin yakin bahwa gedung kura-kura itu sudah beralih fungsi menjadi panti jompo, tempat perlindungan para predator ekonomi. Ingat, tekanan publik dari kita semua sangat penting.
Makin kita berisik di media sosial, makin gemeteran lutut mereka yang ada di kursi dewan. Jangan kasih kendor, kita tuntut mereka untuk segera ketok palu, atau kita dukung penuh pemerintah untuk mengambil jalur darurat guna menyita habis seluruh harta rampokan itu demi kesejahteraan kita semua sebagai rakyat kecil yang setiap hari harus memeras keringat hanya untuk memastikan dapur tetap mengepul. Jujur saja, melihat berita politik seringkali membuat dada kita sesak dan darah tinggi. Rasanya seperti berjalan di dalam ruangan yang gelap gulita tanpa ujung. Setiap kali kita membuka media sosial atau menyalakan televisi, isinya kalau bukan soal harga barang pokok yang mencekik, pasti soal pejabat yang ketangkap karena menimbun uang miliaran di dalam rumahnya. Di tengah kondisi hidup yang makin terjepit ini, wajar banget kalau banyak dari kita yang sempat berada di titik apatis, pasrah, dan berpikir, sudahlah, semua pejabat itu sama saja, isinya cuma mau memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Tapi hari ini melihat gebrakan strategi Sita Senyap dan keberanian pemerintah memotong rantai kemiskinan para koruptor sampai ke anak, istri, dan selingkuhannya, lentera harapan di hati kita yang sempat redup itu mendadak menyala kembali dengan sangat terang. Kita dipaksa sadar bahwa ternyata Indonesia ini tidak sepenuhnya habis. Di antara pekatnya malam dan banyaknya tikus berdasi yang rakus, ternyata kita masih memiliki pemimpin dan pejabat yang bersih. Mereka adalah orang-orang yang memiliki nyali luar biasa, yang tidak mempan disuap dengan lobby-lobby politik di belakang meja, dan benar-benar mewakafkan sisa hidup mereka untuk berdiri tegak membela hak-hak rakyat kecil. Bagi kita masyarakat awam melihat ada pejabat yang berani pasang badan melawan gurita mafia anggaran dan oligarki hitam itu, rasanya seperti melihat keajaiban. Harapan kami sebagai rakyat kecil sebenarnya tidak muluk-muluk. Kami tidak minta dibagikan uang secara cuma-cuma tanpa bekerja. Harapan terbesar kami adalah melihat keadilan yang hakiki tegak di bumi pertiwi. Kami ingin melihat uang pajak yang kami bayarkan dengan susah payah, uang yang kami kumpulkan dari menyisihkan biaya sekolah anak atau biaya berobat orang tua benar-benar kembali ke tangan kami dalam bentuk manfaat yang kaya atau yang nyata. Kami bermimpi melihat anak-anak di pelosok daerah, di desa-desa terpencil yang selama ini sekolahannya hampir roboh atau jalanannya rusak parah, bisa menikmati fasilitas pendidikan gratis yang canggih dengan teknologi kelas dunia. Kami ingin melihat dana beasiswa seperti LPDP melimpah ruah bukan untuk anak-anak elit yang sudah kaya, melainkan untuk anak-anak pintar dari keluarga petani, nelayan, dan buruh agar mereka bisa kuliah sampai ke luar negeri secara gratis. Semua impian itu sangat mungkin terwujud jika seluruh harta rampasan dari tangan para koruptor itu dikuras habis dan dialokasikan langsung untuk bedah sekolah, pembangunan puskesmas, dan fasilitas publik. Ketika seluruh fasilitas itu terpenuhi tanpa negara harus menambah utang luar negeri atau membebani rakyat dengan kenaikan pajak yang tidak masuk akal, disitulah kami baru benar-benar percaya bahwa kemerdekaan Indonesia yang sesungguhnya telah lahir. Maka dari itu, dari lubuk hati yang paling dalam, mari kita panjatkan doa yang paling tulus untuk para pejabat bersih yang sedang berjuang di garis depan ini. Ya Tuhan, tolong jaga dan lindungilah pemimpin-pemimpin kami yang jujur. Berikanlah mereka kesehatan yang prima, umur yang panjang, dan kekuatan fisik serta mental yang tidak goyah di tengah kepungan para koruptor yang pastinya
sedang menyusun rencana jahatnya untuk menjatuhkan mereka. Berikanlah mereka keselamatan lahir dan batin, jatuhkanlah mereka dari segala fitnah, ancaman, dan bahaya yang mengintai, baik yang datang secara bersembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Semoga setiap langkah kaki mereka saat mendatangani surat penyitaan aset haram selalu diberkahi dan bernilai ibadah. Kami berdoa agar beliau semua tetap istiqomah, memiliki hati yang sekeras baja, dan tidak pernah gentar sedikit pun saat berhadapan dengan gertakan para mafia. Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menyelimuti keluarga mereka yang telah rela membagi waktu dan perhatiannya demi mengurus bangsa yang besar ini. Namun sebagai rakyat kita juga harus tahu diri, kita tidak bisa hanya duduk nangis dan melipat tangan lalu menyerahkan seluruh beban peperangan melawan korupsi ini kepada satu atau dua pejabat bersih saja. Itu namanya tidak adil. Para pejabat bersih itu juga manusia biasa yang punya batas kemampuan. Ketika mereka berani menyatakan perang terbuka melawan para koruptor, saat itu juga mereka sedang mempertaruhkan jabatan, nama baik, bahkan keselamatan nyawa mereka sendiri. Lawan yang mereka hadapi bukanlah orang sembarangan. Mereka adalah gerombolan bajingan yang punya banyak uang, punya jaringan media untuk memutarbalikkan fakta, dan punya pengaruh hukum untuk memukul balik orang-orang jujur. Oleh karena itu, ayo kita jadikan diri kita sebagai benteng hidup dan garda pelindung terdepan untuk menjaga pejabat-pejabat bersih kita. Caranya bagaimana? Kita gunakan kekuatan terbesar kita sebagai rakyat kecil, yaitu kekuatan persatuan dan keviralannya. Ingat, musuh terbesar para koruptor adalah ketika rakyat sudah mulai berisik dan bersatu. Keyakinan saya, teman-teman, sudah saatnya Indonesia tercinta ini punya gigi hiu buat gigit para koruptor. Kita butuh aksi nyata, bukan cuma omong-omong pidato manis. Kalau koruptor miskin, negara pasti makin jaya dan rakyat kecil seperti kita, seperti saya ini, bisa lebih sejahtera. Ayo dukung pemiskinan koruptor tanpa ampun, 7 turunan dan simpanan-simpanan atau istri simpanannya. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak sejauh ini. Tetap dukung terus channel ini, Bincang Negara. Karena channel ini saya buat untuk tempat rakyat kecil bersuara dan beropini. Agar mereka tahu para koruptor itu bahwa rakyat Indonesia sudah bersatu, tidak bisa diadu domba. Dan para pejabat yang bersih tidak merasa sendirian karena tahu rakyat mendukung mereka dari belakang. Jangan lupa subscribe channel ini dan pantau terus video-video selanjutnya karena bakal ada berita-berita penting yang akan saya sampaikan. Terima kasih apabila ada kata-kata yang salah. Saya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka.